wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita bertemu di pengantar teknologi informasi di pertemuan kelima. Setelah kita liburan kemarin ITS, di pertemuan kelima ini kita di materi internet dan World Wide Web pada internet atau disingkat www. Oke, langsung ke materi. Apa sih itu internet? Kita sering mendengar kata-kata internet hampir setiap hari, bahkan setiap waktu. Di era zaman sekarang, misalnya di era smartphone, di era COVID-19 atau COVID-19 ini, semua orang hampir menggunakan internet, menggunakan paket data, membeli paket data, kemudian work from home, sampai belajar pun di rumah. Nah, ini semua ketergantungan daripada internet. Ini pengertian daripada internet. Internet merupakan singkatan dari interconnection networking. Nah, ini pengertiannya. Jadi seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau IP. TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Nah, ini bahkan sekarang bukan miliaran, tapi mungkin triliunan. Nah, ini pengguna atau user pada saat sekarang, karena semua kalangan, semua usia, hampir semua negara sekarang sudah menggunakan internet dari genggama. Nah, ini contoh layanan yang ada di internet. Nah, ini yang pertama ada email dan chatting, yang kedua ada web dan blog, yang ketiga ada download upload file, yang keempat itu ada belajar atau learning, yang kelima ada entertainment dan games, yang keenam ada belanja. Nah, sekarang ini yang menjadi trending adalah belanja, belajar, dan social games. Nah, ini termasuk daripada contoh layanan. Bila mana ada pertanyaan, Pak, bagaimana kok tidak ada sosial media? Nah, ini sosial media masuknya ke email dan chatting. Nah, ini chatting termasuk daripada sosial media. Oke, kita next. Ini adalah layanan internet broadband. Bila mana teman-teman ingin memasang internet di rumah, nah ini bisa teman-teman gunakan. Yang pertama ada kabel internet service. Dia menyediakan akses internet berkecepatan tinggi melalui jaringan televisi kabel melalui modem kabel. Nah, ini masih menggunakan kabel. Kemudian ada DSL, digital subscribe line. Dia menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dengan menggunakan saluran telepon biasa. Nah, ini biasanya bekerjasama dengan Telkom. Kemudian ada fiber to the premise atau kita singkat dengan FTTP. Dia menggunakan kabel fiber optik, nah, sehingga dia bisa cepat, pengirim datanya bisa cepat dari yang lainnya. Dia menyediakan akses internet berkecepatan tinggi untuk home dan business user. Nah, biasanya FTTP ini digunakan di perusahaan atau di rumah-rumah teman-teman yang bisa diakses oleh saluran Telkom. Nah, ini dia menggunakan kabel fiber optik. Kemudian yang keempat di sini ada fixed wireless. Jadi sebelum WiFi ditemukan, itu adanya fixed wireless. Jadi koneksinya sudah menggunakan antena berbentuk piring. Jadi ada berbentuk yang bulat itu seperti tutup panci. Nah, itu menggunakan fixed wireless. Jadi sebelum ada WiFi atau Wi-Fi. Kemudian yang kelima ada Wi-Fi wireless fidelity. Nah, ini singkatannya, jaringan menggunakan sinyal radio untuk koneksi internet. Nah, ini masih menggunakan perangkat. Dan ini yang terakhir tambahan bagi saya, future. Kenapa future? Masa depan, kemungkinan internet di masa yang akan datang tanpa perangkat apapun. Nah, ini tanggapan dari saya, karena sekarang sudah ada WiFi, kita tidak tahu sinyal radio itu dari mana. Kemungkinan di masa yang akan datang WiFi sudah tidak dipergunakan, tapi kita bisa akses internet dengan menggunakan apa? Hanya menggunakan satelit saja, langsung kepada
lokasi kita dengan menggunakan GPS. Nah, itu bisa saja karena yang sekarang Bluetooth pun sudah bisa menjadi akses internet daripada modem. Kemudian bagaimana informasi dapat berjalan ke internet? Bagaimana sih data dan informasi ini bisa ada di internet? Dia bisa travel ke internet. Bagaimana kita menggunakan adanya transmisi data atau transmisi kabel? Kita menggunakan twisted pair kabel, misalnya kabel STP. Nah, ini contoh daripada kabel STP. Kemudian adanya kabel UTP. Nah, ini contoh daripada kabel UTP. Kemudian kabel koaksial, ini contoh daripada kabel koaksial. Suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor. Nah, ini ada di dalamnya, kalau kita bongkar seperti ini konduktornya, untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas. Ini contoh daripada kabel koaksial. Teman-teman bisa membeli kabel di toko-toko komputer maupun di online shop. Sekarang sudah canggih, bisa mencari di online shop. Ini kabel UTP, kemudian ini kabel STP. Nanti kita belajar jaringan setelah, mungkin ketika kita nanti tatap muka, bisa kita belajar jaringan dengan cara menggunakan LAN atau menyambungkan kabel-kabel LAN. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, ini kemudian adanya media transmisi nirkabel. Jadi nirkabel itu tanpa kabel, bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Nah, ini media transmisi nirkabel itu tanpa menggunakan kabel, hanya menggunakan jaringan wireless saja. Kemudian proses data informasi berjalan di internet menggunakan sambungan modem kabel. Nah, ini contoh yang saya rangkum ada 6. Jadi proses data informasi berjalan di internet itu menggunakan modem ada 6. Yang pertama, memanggil data atau informasi yang dibutuhkan dari internet. Yang kedua, modem kabel mentransfer sinyal digital komputer ke saluran kabel televisi. Ini menggunakan kabel televisi. Kemudian yang ketiga, sinyal digital berjalan melalui jalur televisi kabel ke sistem kabel pusat. Nah, ini yang keempat, sistem kabel pusat mengirimkan permintaan melalui jalur serat optik. Nah, ini yang tadi saya jelaskan menggunakan kabel optik. Kemudian ISP, Internet Service Protocol, mengarahkan permintaan melalui internet backbone ke server tujuan. Nah, yang terakhir, server mengambil halaman web yang diminta dan mengirimkan ke internet. Nah, ini proses daripada informasi dan data kita berjalan ke internet, bisa mengunggah atau mengunduh file-file ataupun informasi data yang kita lihat di internet. Nah, ini internet address IP ya, internet protokol yang sering kita singkat. Jadi semua komputer teman-teman jika terhubung ke internet maupun laptop yang terhubung ke internet, bahkan smartphone pun itu menggunakan alamat IP address. Contohnya kita tersambung ke WiFi, kita misalnya menggunakan internet LAN menggunakan kabel. Nah, itu kita setting IP. Nah, ini alamat IP-nya. Ini contoh daripada alamat IP. Nah, ini IP address 72.14.207.99. Nah, ini IP address. Kemudian ini pengertian alamat IP, angka yang secara unik mengidentifikasi setiap komputer atau perangkat yang terhubung ke internet. Ini bedanya IP dan domain. Ini domain misalnya www.google.com maupun www.facebook.com misalnya, itu adalah domain. Ini yang angka-angka seperti ini itu kita IP address atau alamat IP. Lanjut kita ke sesi kedua, www World Wide Web. Sesi kedua, apa sih www atau World Wide Web? Kita sering mendengar biasanya pada alamat-alamat situs. Nah, ini biasanya pada domain-domain tertentu. Nah, ini pengertian www, koleksi dokumen elektronik di seluruh dunia. Biasanya orang biasanya orang memanggilnya itu sebagai web.
itu www itu sebetulnya ya web, sama aja ya. Setiap dokumen elektronik disebut halaman web atau web page dapat berisi teks, grafik, suara, video, dan koneksi built-in. Koneksi built-in ini dia menambahkan misalnya link sebuah web page. Ini situs web adalah kumpulan halaman web yang terkait. Ini, bila mana kita mengerjakan sebuah project web, tentu di dalamnya itu otomatis ada teks sudah pasti, kemudian ada grafik atau gambar itu sudah pasti. Bisa juga kita menyisipkan suara dan maupun video. Nah, ini program web browser. Contoh saja mungkin yang sekarang sudah banyak di smartphone. Ini contoh web browser. Yang pertama ada Opera, yang kedua ada Google Chrome, yang ketiga ada Safari, kemudian yang keempat ada Mozilla Firefox, yang kelima ada Internet Explorer, dan yang terakhir yang keenam ada Microsoft Edge. Nah, ini biasanya yang dua ini bawaan daripada Windows. Ya, ini bawaan daripada Windows. Teman-teman mungkin web browser banyak sering kali kita gunakan. Contohnya ada UC browser, kemudian ada Phantom browser, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu tergantung teman-teman kebutuhannya. Ya, yang penting semua itu kebutuhannya untuk menampilkan halaman web. Ini yang kita sering gunakan adalah Google Chrome dan Mozilla yang paling booming banget gitu. Oke, kita next. Ini adalah homepage. Nah, homepage seperti ini saya kasih contoh homepage dari Tokopedia. Ya, ini bukan iklan. Ini homepage daripada Tokopedia. Nah, ini halaman pertama yang disajikan oleh situs web. Jadi ibaratnya kita ngetik di pemrograman PHP, contohnya index.php. Nah, ini adalah contoh yang paling utama. Itu yang pertama kita muncul adalah homepage. Ya, ini halaman pertama yang disajikan oleh situs web. Nah, seringkali menyediakan koneksi ke halaman web lainnya. Contohnya misalnya kita login, kemudian kita belanja, kita langsung bayar. Nah, seperti ini di Tokopedia. Nah, ini misalnya kita pencet misalnya ini yang cek sekarang contohnya. Nah, itu langsung nge-link ke halaman berikutnya. Nah, itu namanya homepage. Oke, kita next. Nah, ini hyperlink atau link. Nah, ini sambungan terintegrasi ke lokasi halaman web terkait lainnya. Nah, ini hyperlink pengertiannya. Kemudian poin-poin daripada hyperlink atau link ini, item ditemukan di tempat lain pada halaman web yang sama. Nah, halaman web yang berbeda di situs web yang sama, kemudian halaman web di situs web yang berbeda. Nah, ini kita bisa menyisipkan link di halaman web. Kemudian ada URL. Ini poin daripada URL. URL ini pengertiannya adalah alamat unik untuk halaman web atau web page. Nah, ini halaman uniknya. Contohnya kita menggunakan www.google.com, kemudian kita mencari cuaca hari ini, kemudian ada persen, ada tanda seru, kemudian ada tanda titik kah, ada garis miring kah. Nah, itu namanya URL yang di atas. Server web mengirimkan halaman web ke komputer Anda. Biasanya kita menampilkannya halaman web URL ada di atas halaman web atau di web page. Yang ini contohnya halaman webnya. Ini web address. Contohnya ini www.crsd.org/buildings. Nah, ini index.html. Ini adalah URL. Ini juga sama, www.svef.com. Contohnya di sini ada garis miring, kemudian home misalnya, kemudian garis miring lagi, kemudian index.php. Halaman web. Oke, terus kita ke materi lainnya, cara kerja email. Nah, ya, internet service email. Bagaimana sih email bisa bekerja? Ini dia menggunakan program email. Kita membuat misalnya mengirimkan email, kemudian kita mengupload file-file. Nah, bagaimana kita bisa sampai di alamat tersebut? Nah, ini adalah cara kerja email. Nah, perangkat luak di service email keluar menentukan rute terbaik untuk data dan mengirim pesan. Nah,
dikerjain sepanjang router internet ke server email masuk. Kemudian ketika penerima menggunakan program email, nah untuk memeriksa pesan email, pesan tersebut ditransfer dari server email masuk ke komputer penerima. Ini poin-poin daripada cara kerja email. Bila mana teman-teman kurang puas dengan ini hanya rangkuman saya. Itu bisa mencari di bahannya di internet ataupun ada di buku internet service. Nah, kemudian ini ada netiquette atau etikat internet. Pengertiannya adalah kode perilaku yang dapat diterima yang harus diikuti pengguna saat berada di internet. Nah, netiquette mencakup aturan untuk semua aspek internet. Nah, semua aspeknya berupa apa saja? Nah, ini berupa www, email, instant messaging, chatroom, FTP, newsgroup, message board. Mungkin ada yang lainnya ya, seperti kita melihat grafik, entertainment dan games juga termasuk kepada netiquette atau etiket internet. Kemudian nah ini daftar pustaka saya. Daftar pustakanya saya menggunakan masih yang kayak kemarin, Discovery Computer 2016. Ini buku yang terbaru, bisa teman-teman beli di online shop maupun di toko buku Gramedia misalnya. Itu banyak sekali. Nah, ini adalah daftar pustaka. Daftar pustakanya Fermat, Seebohm, Friend, Campbell, dan Frydenberg ya. Tahun 2016. Nah, ini judulnya Discovering Computer 2016 Tools. Ini bisa teman-teman beli bila mana teman-teman ingin mempunyai buku ini. Ini sangat lengkap di dalamnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di Google Classroom. Nanti akan saya balas melalui komen selanjutnya. Bila mana teman-teman ingin mencari informasi-informasi yang lainnya mengenai internet dan www, bisa teman-teman mencari buku-buku terkait dengan World Wide Web ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.